Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saharudin, NIM 42519048. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang proyek UAS Big Data, yang dimana judul yang saya ambil di sini yaitu impor dan ekspor basis data MongoDB di Ubuntu. Nah, pertama, pendahuluan. MongoDB adalah salah satu mesin database NoSQL yang paling populer. Ini terkenal karena scalable, kuat, andal, dan mudah digunakan. Nah, dalam artikel atau praktikum ini, kami akan menunjukkan cara mengimpor dan mengekspor database MongoDB kita. Nah, kami harus menjelaskan bahwa dengan impor dan ekspor yang kami maksud adalah operasi yang menangani data dalam format yang dapat dibaca manusia, kompatibel dengan produk perangkat lunak lainnya. Kemudian sebaliknya, itu operasi pencadangan dan pemulihan membuat atau menggunakan data biner spesifik MongoDB yang menjaga konsistensi dan integritas data kita dan juga atribut MongoDB spesifiknya. Jadi untuk migrasi biasanya lebih baik menggunakan pencadangan dan pemulihan selama sistem sumber dan target kompatibel. Selanjutnya. Nah, di sini kita melakukan importing information from MongoDB. Yang pertama itu kita melakukan pendownloadan atau mengunduh datasheet yang berformat JSON. Nah, untuk mempelajari cara mengimpor informasi ke MongoDB di praktikum ini, kita gunakan contoh database MongoDB tentang restoran. Tentang restoran ini dalam format JSON dan dapat diunduh menggunakan perintah widget. Ini perintah widget ini untuk dilakukan mengunduh. Kemudian dapat kita lihat pada gambar ini proses unduh datasheet yang bertipe JSON sudah berhasil diunduh. Nah, kemudian selanjutnya melakukan impor database. Nah, pada gambar ini, setelah kita lakukan unduh, kita harus memiliki file bernama primer datasheet JSON ukuran 12 di 12 MB di direktori saat ini. Nah, kemudian pada saat kita akan melakukan impor database, kita menggunakan perintah mongo import. Contohnya seperti ini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti yang ditunjukkan oleh perintah ini, kita harus di mana terdapat di sini 25359 dokumen telah 2539 di mana dokumen telah diimpor karena kami tidak memiliki database bernama NewDB MongoDB membuatnya secara otomatis. Selanjutnya menghubungkan ke database NewDB yang baru dibuat. Nah, di sini setelah kita hubungkan ke database NewDB yang baru dibuat, bisa kita lihat bahwasanya sekarang kita terhubung dengan ke instance database NewDB. Bisa kita perhatikan bahwa prompt kita telah berubah, menunjukkan bahwa kita telah terhubung ke database. Lalu kita hitung dokumen dalam koneksi restoran dengan perintah db restoran count. Ini adalah perintah db dengan memberikan perintah db restoran count. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar ini, dapat kita lihat bahwasanya hasilnya akan menunjukkan 25359 yang merupakan jumlah dokumen yang diimpor untuk
jumlah dokumen yang diimpor. Selanjutnya untuk pemeriksaan yang lebih baik, kita dapat memilih dokumen pertama dari koleksi restoran seperti pada gambar ini. Dapat dilihat bahwasanya setelah kita melakukan FIN1, maka akan muncul data-data pada maka hasil dari setelah kita melakukan FIN1, semua data-data yang kita impor itu menggunakan data JSON tadi berhasil ditampilkan. Di sini untuk pemeriksaan mendetailnya itu seperti kita dapat mengungkapkan masalah dengan dokumen seperti kontennya, dan juga di sini penyandian dan lain-lain. Untuk format JSON menggunakan penyandian UTF-8 dan ekspor serta impor, maka kita harus dalam penyandian tersebut. Ingatlah hal ini jika kita mengedit file JSON secara manual. Jika tidak, MongoDB akan secara otomatis menanganinya untuk kita. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dengan mengekspor informasi MongoDB, kita dapat memperoleh file teks yang dapat dibaca manusia dengan data kita. Secara default, informasi diekspor dalam format JSON, tetapi kita juga dapat mengekspor ke CSV, di mana nilai yang dipisahkan koma. Untuk mengekspor informasi dari MongoDB, digunakan perintah mongoexport. Di sini adalah proses exporting information from MongoDB, di mana kita mengekspor koleksi restoran dari database NewDB yang sebelumnya telah kita impor. Untuk mengekspor informasi dari MongoDB digunakan perintah mongoexport. Ini memungkinkan kita untuk mengekspor yang sangat halus sehingga kita dapat menentukan database koleksi bidang dan bahkan menggunakan query untuk ekspor. Contoh pada gambar ini sederhananya itu adalah dimana kita mengekspor koleksi dari database NewDB yang sebelumnya telah kita impor. Hal ini dapat dilakukan seperti pada gambar ini. Pada perintah ini kita menggunakan sudo mongo export, di mana koleksi restoran dari data sudo mongo export menggunakan db untuk menentukan database inc untuk koleksi dan out untuk file tempat data akan disimpan. Kemudian selanjutnya kita menggunakan perintah ini untuk menampilkan data-data yang diekspor. Jadi setelah kita mengetikkan db restoran fin, maka data-data yang kita ekspor tadi akan muncul seperti pada gambar ini. Selanjutnya, jika kita ingin mengekspor data dari baris perintah sudo command line saat terhubung ke database, kita buat bagian query sebelumnya dari perintah mengekspor dengan menetapkannya untuk argumen query seperti ini. Bisa kita perhatikan bahwa kita menghilangkan tanda kutip dengan garis miring terbalik dalam query. Demikian pula kita harus keluar dari karakter khusus lainnya dalam query. Di atas menunjukkan bahwa 323 ini catatan telah diekspor dan Anda dapat menemukannya di file Bronx Chinese restoran JSON yang kami tentukan. Kemudian selanjutnya di sini kita menggunakan perintah cat dan less untuk memindai data. Ketika kita tekan Q untuk keluar, kita kemudian tekan Q untuk keluar, dan sekarang kita bisa dilihat di sini data-data semua yang telah dari yang kita impor itu
kemudian kita ekspor data-datanya akan muncul seperti ini setelah kita lakukan cat Bronx Chinese Restaurant.json dan less. Nah, kemudian kita tekan Q untuk keluar dan sekarang kita sudah dapat mengimpor dan mengekspor database MongoDB. Nah, kesimpulan, pada praktikum ini telah memperkenalkan kita pada hal-hal penting dalam mengimpor dan mengekspor informasi dari database MongoDB. Kita dapat melanjutkan membaca lebih lanjut tentang cara mencadangkan, memulihkan, dan memigrasikan basis data MongoDB di Ubuntu 20.04. Kita juga dapat mempertimbangkan untuk menggunakan replikasi memungkinkan kita untuk terus menjalankan layanan MongoDB tanpa gangguan dari server budak MongoDB. Saat kita memulihkan layanan master dari kegagalan, bagian dari replikasi adalah log operasi atau oplog yang mencatat semua operasi yang mengubah data kita. Kita dapat menggunakan log ini sama seperti kita menggunakan log biner di MySQL untuk memulihkan data kita setelah pencadangan terakhir dilakukan. Ingatlah bahwa pencadangan biasanya dilakukan pada malam hari, dan jika kita memutuskan untuk memulihkan cadangan di malam hari, kita akan kehilangan semua pembaruan sejak pencadangan terakhir. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan pada proyek UAS kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan atau kekurangan kata, mohon maaf. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.